Jadi basically kan Wong Hang itu tempat saya kerja, tempat tailor saya itu kan basically memang pembuatan jas gitu ya. Jadi pembuatan jas yang sudah 87 tahun di Indonesia. 87 tahun dari tahun 1933 sampai tahun 2020 kan 87 tahun. Dan berjalannya waktu kita mengikuti tren dan zaman. Jadi saya lebih sekarang mengembangkan bisnis tailor ini dengan cara traveling tailor, yaitu yang sudah ngetren di belahan dunia yang lain, di Eropa, di Amerika dan lain-lain, traveling tailor. Jadi tailornya itu dia berpindah-pindah kota dari suatu kota ke kota lain. Misalnya dari Eropa dia ke Thailand, ke Bangkok. Nah, sekarang kami sedang mengembangkan yaitu traveling tailor ke seluruh Indonesia, dimana yang baru-baru ini yang sekarang lagi panas yaitu ke kota Medan. Di Medan itu kita sudah melakukan traveling tailor itu dalam tahun ini aja 2020 udah berapa ya? 4 kali dan kita melihat respon pasar di sana sangat bagus. Dan karena di sana menurut orang lokal, teman-teman yang ada di Medan, di sana belum ada tailor yang oke, yang bagus. Ada tailor tapi belum ada yang oke, sehingga pada waktu kita masuk itu responnya langsung boom, langsung hampir semua orang datang, kita buka booth pameran dan semua langsung berbondong-bondong datang ke pameran itu. Dan traveling tailor ini memang saya sangat senang banget dengan traveling tailor, karena saya bukan seorang tailor aja, bukan seorang desainer, tapi saya juga traveler semestinya. Jadi sambil memang saya pergi cobain beberapa pesawat, memang kan saya hobi pesawat juga, saya suka coba-coba hotel, traveler kan namanya kan. Saya juga kerja menyalurkan hobi saya di bidang tailor. Jadi saya tuh memang senang keluar masuk airport, saya suka coba-coba hotel, coba-coba pesawat, lalu sekaligus kerja, ketemu orang, mendesainkan pakaian 2-3 hari. Saya terbang ke Medan, nanti akhir bulan ini saya ke Medan, Singapura, KL, Jakarta, Batam. Kemarin Palembang juga kan? Palembang belum terlalu, tapi memang kota-kota yang memang benar-benar besar ini yang demand-nya tinggi. Seperti memang Medan, Makassar? terus Makassar kita punya tempat sendiri, jadi kita nggak melakukan traveling tailor karena memang sudah punya tempat. Traveling tailor ini kan kita pergi ke satu tempat yang memang belum ada store, belum ada tokonya. Mungkin Sun juga ke Manado. Terus yang terakhir ini permintaan 2 nih di Kuala Lumpur dan di Singapura. Dan memang masih depending dulu karena isu virus ini kan makin besar. Jadi ya aku juga jaga-jaga juga, nggak mau sampai sakit, karena traveling ini kan butuh stamina yang yang tinggi gitu loh, stamina yang bagus supaya nggak tertular virus dan lain-lain. Nanti bulan Mei juga ke Melbourne, Australia selama 2 minggu. Jadi ada beberapa klien yang sudah dikumpulin, dan memang dari traveling tailor ini bagaimana kita menjaring klien adalah dari networking. Memang 80 tahun ini kan angka yang lama ya, sudah 4 generasi Wong Hang ini. Jadi kita punya network itu udah cukup banyak, sehingga waktu kita mau masuk ke satu kota atau ke kota yang lain, kita sudah punya database yang cukup oke, cukup banyak, sehingga kita kontak aja semua, kita bagi selebaran atau dari WA gitu. Akhirnya semua udah tahu mulut ke mulut, dan memang puji Tuhan juga kita udah dikenal hampir di seluruh Indonesia, jadi gampang lah untuk jualannya. Kenapa terlintas baru sekarang? Ya memang untuk jadi traveling tailor itu kan butuh waktu juga ya, butuh waktu mempersiapkan strategi, karena kalau kita udah traveling sampai sana nggak ada orang, itu kan juga sia-sia. Kan kita juga ngitung tiket, hotel, dan lain-lain. Kita siapkan dulu beberapa yang kita memang udah siap, akhirnya kita jalan. Inspirasinya dari Banyak.
Jadi traveling trailer ini di Indonesia baru dan baru kita yang melakukan karena kita udah research dan memang baru saya sendiri yang melakukan traveling trailer. Tapi di belahan dunia yang lain, di US, di Eropa itu banyak banget. Contohnya trailer dari Eropa banyak banget yang sampai terbang ke Singapura, ke Bangkok hanya untuk menjaring line. Saya tahunya dari mana? Banyak orang-orang Indonesia yang dengar berita itu sampai dia akhirnya yaudah dia terbang ke Bangkok. Apa sih yang dicari ketemuan. dari kok sana? Apa? Kegiatan ini apa sih yang dicari oleh itu? Sebenarnya bukan cuman masalah duitnya di sini, cuman sekaligus refreshing dan jalan-jalan. Namanya juga traveling trailer kan. Tadi itu memang basically kita harus suka dulu dengan traveling. Saya suka banget traveling dan saya setiap bulan memang traveling. Tapi kan biasa saya traveling kan saya kulakan bahan. Nah, akhirnya saya berpikir daripada saya kulakan bahan, mendingan saya sekaligus kerja, mendesainkan orang, mendesainkan tamu-tamu VIP yang ada di kota-kota. Karena Indonesia ini luas. Kalau kita buka cabang di seluruh Indonesia, bisa jadi berapa puluh ribu cabang. Provinsinya ada berapa? Enggak, kan ada provinsi, kota gede, kota kecil, kabupaten, bisa berapa ribu store. Kan nggak mungkin. Akhirnya ya kita traveling trailer dan saya juga sudah tergabung dengan salah satu grup hotel yang cukup besar di Indonesia. Jadi setiap saya ke kota mana, saya selalu di hotel yang sama dengan kamar yang memang harus besar karena kan nanti banyak tamu, fittingin orang. Nanti saya nggak cuma sekali, jadi berangkat itu untuk konsultasi dengan tamu, saya ukur, nanti ada satu kali lagi terbang untuk fittingkan orang lagi, kan dicobain lagi, baru nanti barangnya dikirim. Itu langsung bikin di situ atau gimana? Enggak. Jadi pertama itu saya mesti ukur konsultasi kan namanya, ukur badannya dia dulu, lihat posturnya, seberapa gemuk dia, seberapa kurusnya dia, terus badannya ada masalah enggak, pemilihan bahan dan lain-lain. Setelah itu saya baru bisa tahu orang yang kayak begini pakai apa, saya desainkan. Setelah itu waktu saya balik lagi ke kota itu saya fittingkan, kita janjian lagi di hotel yang sama, kamar yang sama. Sekali traveling itu persiapannya berapa lama? Oh, persiapan lumayan. Jadi kalau baru berangkat, kayak misalnya pertama kali berangkat, ya persiapannya ya paling cuma mempersiapkan bahan, meteran, dan fisik aja. Tapi setelah beberapa kali terbang, saya harus bawa, misalnya hari itu saya melayani 10 tamu, berarti saya harus balik dengan bawa 10 jas yang dia pesan. Atau kalau satu orang pesan 2, berarti 20. Jadi sekali terbang saya harus bawa 15-20 style jas hanya untuk kembali ke satu kota melayani beberapa customer itu. Memang repot, tapi karena pekerjaan ini fun menurut saya, happy. Saya konsultasi dengan banyak orang-orang baru dari berbagai macam daerah, logatnya baru. Kan Medan logatnya Medan, Manado logatnya Manado, Palembang logatnya Palembang, Singapura dengan logatnya Singapura. Happy aja. Jadi ini pekerjaan yang saya bawa happy aja. Gitu. Akan mengusung konsep seperti apa sih kok? Konsepnya tetap traveling trailer. Jadi artinya mungkin tiap daerah kan berbeda-beda nih. Oh, basically walaupun kotanya beda, provinsinya beda, tapi tetap saya mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu ya traveling trailer yang memang mendesainkan, mentailoring jas custom untuk masing-masing pelanggan. Jadi ya nggak ada bedanya untuk di luar. Mungkin para tamu yang mengikuti tes saya. Untuk bahan, Yes. mereka harus memilih bahan yang mana. Ya. Itu Ya memang sekali terbang saya bawa 3-4 koper dan nggak sendiri, berat, terus harus sewa mobil lagi untuk bawa barang dari satu airport ke airport yang ke hotel yang lain. Ya kan, tapi namanya orang bekerja ya nggak ada yang santai dan itu fun. Belum kalau kita lintas negara, masih lintas kota masih enak, bahasa sama, kebiasaan sama, transportasinya kita tahu lah, maksinya yaitu itu aja, sewanya yaitu aja. Ya kita mesti research sebelum kita terbang ke satu kota atau negara, kita research orangnya seperti apa, penduduknya itu kalau menggunakan jas biasanya seperti apa, untuk apa, biasanya kerja atau cuma untuk kekondangan atau cuma untuk perkawinan Atau acara adat. atau acara adat kalau misalnya orang Batak misalnya.
misalnya kayak begitu. Jadi research dulu yang penting. Ya research juga penting. Jadi untuk kita cek orangnya seperti apa, kondisi kotanya seperti apa. Jadi kita harus tahu semua. Memang planningnya udah dari setengah tahun yang lalu. Berangkat enggak. Akhirnya kita tekadkan bulat, kita berangkat dan responnya sangat bagus. Dapatkan customer-nya gimana? Satu dari networking itu tadi. Jadi sudah ada punya beberapa klien lama, kan klien kita kan banyak dari seluruh Indonesia. Dari sana kita email, database, lalu kita WA, iklan, lalu media pameran. Jadi kita cari di sana ada pameran apa yang memang berhubungan dengan jazz. Di sana kita jalan, kita gabung dengan pameran itu, kita kirim marketing, kita kirim orang-orang yang handal untuk berjualan, istilahnya babat alas, kita buka jalan di situ. Artinya biayanya kan jauh lebih besar. Sangat besar, tapi ya memang suatu bisnis kalau mau dijalankan memang ada pengorbanannya. Kalau nggak tenaga ya duit, yang nggak bukan salah satu sih, memang dua-duanya itu tenaga dan uang itu memang kita kucurkan dan niat sih. Dan niat. Tadi aja sebelum sini masih nunggu semua, kita masih ngobrol nih saya sama marketing. Sabtu ini kita ada pameran lagi di Medan. Cari lagi hotel, pesawat lagi, dan yang terdekat Medan itu kan nggak murah. Iya. Satu orang berapa, hotelnya berapa. Oh ya mahal lumayan. Berarti ngejahitnya di sini tetap di Betul, Jakarta. karena kita base-nya kan tetap di Jakarta dan di Surabaya. Jadi kita bawa ukuran dari dulu dari Singapura kita bawa ke Jakarta, dari KL kita bawa ke Jakarta, dari mana kita bawa ke Jakarta, kita kerjakan. Makanya dari situ kita butuh pengalaman. Kita benar-benar harus ukur yang akurat. Bahkan kita ukur sampai satu orang tuh bisa ukur misalnya panjang aja bisa sampai 3-4 kali. Lingkar perut berarti bisa kita ulang sampai 4-5 kali. Karena kenapa? Jaraknya jauh. Kan kita nggak kayak di Jakarta. Orang bisa bolak-balik, masih walaupun macet masih bisa bolak-balik. Tapi kan kalau kita harus terbang ke Medan 2,5 jam, terbang ke Singapura 1 jam, ke Bali berapa jam, itu kan kita harus konsentrasi tinggi, ukur yang benar, desain yang benar, fokus yang benar, terus jadwal kita juga harus tentukan yang benar. Jadi kita waktu ketemu dengan klien di sana kita juga minta pengertiannya, ntar kalau kita undang lagi diusahakan bisa ya, karena kita nggak setiap waktu ada di kota tersebut. Ya memang kalau dibilang repot, ribet, iya. Fun, iya. Seru, iya. Jadi ini memang kolaborasi antara waktu, traveling, pekerjaan, dan hobi. Sekali jalan tuh berapa orang itu? Tim saya 3-4 orang. 3-4 orang. Ya pasti harus 2 kamar. 2 kamar, pesawat, lalu tim yang memang bener-bener, karena nanti kan kita kan ketemunya di hotel. Ya di hotel, di suite room. Kita memang harus sewa yang suite lagi. Suite room supaya ya lebih enak lah, lebih nyaman. Jadi ada nanti yang bantu fitting, beres-beres, jemput tamu di lobi. Gitu. Apa tantangan yang luar biasa dengan retailer itu? Waktu. Memang tantangannya adalah waktu. Waktu itu kan kadang-kadang harus membagi waktu dengan keluarga, membagi waktu dengan yang lokal yang ada di kota. Misalnya saya biasa di Jakarta ya harus membagi waktu dengan, jadi kerjanya lebih ekstra lah. Karena yang biasanya kita kerja cuma 7-8 jam, sekarang bisa sampai berjam-jam. Saya terakhir ke Medan kemarin kerja dari setengah 9 ketemu tamu pagi sampai setengah 11 malam, saking fullnya. Makan udah, untung sekarang udah ada online itu kan, gampang. Jadi tinggal online, kita minta waktu 5 menit makan kayak orang nggak dipunya, udah makan telan. Udah tamu udah ngoceh-ngoceh juga, Pak kita udah lama nih, nggak, namanya juga ngantri kan, jadi setiap jam. Dan waktu konsultasi itu nggak bisa dibatasin, walaupun kita batasin satu orang 1 jam. Namanya kita ini bergerak di bidang jasa, gitu. Orang juga nanya, orang juga kepengen tahu dia pakai apa, karena bayar sudah cukup mahal. Ya kita juga harus melayani dengan baik, satu persatu.
Kadang ada orang awam yang nanyanya sampai detail, ya kita harus jawabnya sampai detail sampai dia puas. Sekarang bergerak di bidang jasa. Ada orang yang cuma terserah lu deh, gue percaya sama lu karena lu udah expert, enak lu. Enak ya. Setengah jam selesai, ya kan? Ada yang 1,5 jam, ya kan? Semua kendala sama waktu. Kan kemarin Gubernur Sumatera Utara, Gubernur di Iya. Sumatera Selatan, termasuk Ridwan Kamil kemarin juga Iya. kesana. Itu bagian dari traveler itu. Ya termasuk, karena ya di mana tempat kita traveling ada tamu, ya itu kan termasuk kita. Cuman kepala negara nggak boleh sebut sih. Gitu. Oke, apa lagi? Talkshow sama foto.